Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan sharing belajar pemrograman JavaScript. Sharing kali ini lebih menekankan kepada praktikum melalui beberapa percobaan, sehingga teori atau konsep yang diraih dapat dicerna dengan baik. Mari kita saksikan. Kita mulai dengan langkah awal belajar JavaScript pada seri praktikum. Nah, apa saja yang akan kita kupas pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah untuk memulai pemrograman JavaScript, kita bisa menyiapkan web server, tapi ini tidak mutlak harus ada. Sebaiknya ada, jauh lebih bagus. Kemudian yang wajib ada adalah web browser. Nah, kali ini saya gunakan Chrome. Kemudian text editornya saya gunakan Visual Studio. Bagaimana cara menulis script dari JavaScript? Ada 3 cara yang ingin saya sharing. Yang pertama adalah embedded script. Embedded script ini maksudnya kode dari JavaScript kita muat langsung pada dokumen HTML. Bisa berada di bagian head atau bagian body. Nah, selanjutnya cara menulis dari JavaScript adalah dengan inline. Nah, di sini kode JavaScript kita muat pada atribut atau ditempel pada atribut-atribut yang ada di HTML. Nah, yang ketiga adalah menggunakan teknik external file. Artinya, file JavaScript kita buat terpisah antara JavaScript dengan HTML. Kemudian kita hubungkan. Selanjutnya, nah ini mungkin sangat mudah dilakukan, yaitu bagaimana membuat komentar atau memberikan komentar di JavaScript. Sama seperti bahasa yang lain, JavaScript juga menyediakan fasilitas, yaitu untuk single line kita gunakan double slash, kemudian multi line kita gunakan slash, bintang, kemudian apa komentarnya, kemudian bintang slash. Nah, untuk menampilkan output daripada JavaScript ada 4 cara. Yang pertama adalah memanfaatkan document.write, yang kedua window alert atau alert saja, kemudian yang ketiga inner HTML, dan yang keempat adalah cancel log. Nah, untuk menjalankan JavaScript mudah saja, bisa menggunakan cara double klik terhadap file HTML yang memuat JavaScript, atau yang kedua menggunakan running via localhost. Nah, untuk cara yang kedua ini tentu kita butuh web server tadi di awal. Nah, nanti silakan diinstal. Bagaimana mengetahui error? Nah, sama seperti cara yang keempat menampilkan output dari JavaScript, yaitu melalui cancel. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai dengan proses percobaan-percobaan, karena video kali ini lebih menekankan pada seri praktikum. Mari kita ikuti praktikum berikut ini. Kebutuhan untuk memulai coding dengan JavaScript, kita bisa menggunakan text editor Visual Studio seperti ini. Kemudian nanti untuk runningnya kita gunakan web browser Chrome. Nah, kita coba jalankan Visual Studio. Nah, ini adalah tampilan Visual Studio. Silakan lakukan new file. Nah, kemudian aktifkan. Nah, sebagai langkah awal untuk memudahkan, kita simpan di drive sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, saya simpan di sini. Web, kemudian praktikum, file praktikum. Saya kasih nama belajar JS JavaScript .html. Nah, kita menyimpannya tetap berada di extension HTML. Kenapa? Karena JavaScript sifatnya tidak bisa berjalan sendiri tanpa HTML. Oke, all file. Nah, sekarang sudah seperti ini. Kita lanjutkan dengan proses pembuatan coding. Oke, dasar kita siapkan dulu dasar dari HTML-nya. Nah, bisa diikuti dari rumah, silakan. Oke, HTML/HTML.
Kita buat header. Oke, tambahkan title. Oke, kita kasih title belajar JavaScript. Baik, lanjut dengan body. Oke, saya buat satu buah kalimat. Misalnya selamat datang dalam tag paragraf. Kita tambahkan P. Selamat datang. Oke, kita simpan. Nah, ini adalah dasar daripada HTML ya. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang kita coba jalankan terlebih dahulu. Silakan di search di mana posisi file. Nah, ini kita coba jalankan di web browser, bisa dengan double klik atau barangkali klik kanan, bisa juga saya pakai Google Chrome secara default. Oke, sekarang sudah jadi ya. Jadi title sudah muncul di sini. Percobaan pertama Hello World, saya manfaatkan yaitu embedded script, di mana ini adalah cara menambahkan file JavaScript di HTML langsung pada dokumen HTML. Nah, kita gunakan kata kunci script. Jadi untuk memulai, kalau CSS, bagi yang pernah belajar CSS, itu gunakan kata kunci style. Nah, kalau JavaScript, kita bisa tambahkan dengan kata kunci script. Nah, oke, itu sudah ada. Kemudian silakan gunakan cara menampilkan output. Nah, ingat tadi ada 4. Di sini saya manfaatkan dulu menggunakan perintah atau fungsi document.write ya. Nah, .write. Oke. Nah, saya tulis dengan kalimat hello world. Baik, kita simpan. Sekarang kita uji. Nah, ini silakan di-refresh. Nah, sekarang sudah muncul hello world. Nah, pemirsa sekalian, sekarang saya coba kasih komentar di sini agar jelas ya. Ini komentar dalam bentuk HTML. Nah, ini embedded script ya. Kemudian, nah sekarang saya langsung peragakan juga demo bagaimana membuat komentar di JavaScript. Ini menggunakan komentar single line. Nah, kemudian ini maksudnya adalah output document.write. Oke, jadi pemirsa, sekarang kita sudah praktekkan ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana cara menambahkan JavaScript di HTML. Saya sudah peragakan embedded script. Kemudian bagaimana cara membuat outputnya, saya peragakan gunakan document.write. Dan yang ketiga adalah bagaimana menambahkan komentar, saya terapkan yang single line. Oke, kita lanjutkan dengan cara cancel log. Baik, saya akan tambahkan script. Nah, ini agar terlihat embedded script juga, saya tempatkan di head, bagian head. Nah, masih sama. Ini sengaja saya buat berbeda tempat agar kita tidak terlalu kaku. Oh, harus di body enggak ya. Jadi bisa di bagian head ataupun bagian body. Nah, sekarang cancel log. Oke. Kalimat ini dari bagian head. Oke, kita simpan. Nah, berhubung teknik ini yang kita terapkan adalah cancel log, maka saat di web browser, di sini kita coba refresh. Oke, seperti tidak terlihat hasil. Nah, inilah sebenarnya bagaimana cara kita mengaktifkan cancel log. Nah, di beberapa web browser, mungkin ada di beberapa komputer cukup menekan tombol F12. Nah, di sini saya coba pakai klik kanan, kemudian inspect. Oke, nah di sini terlihat
Ini ada cancel. Nah, ini kalimat ini dari bagian hit sudah muncul. Nah, pemirsa bisa lihat di sini. Nah, ini selamat datang yang tadi hello world, kemudian bagian hitnya ini. Nah, di cancel juga langsung menyertakan apa nama filenya, yaitu belajar.js.html sesuai yang kita simpan. Kemudian pada baris keberapa output tersebut ditulis di pemrogramannya. Baik. Nah, di sini juga nanti ketika terjadi proses kesalahan dalam penulisan, kita bisa cek di bagian cancel. Nah, saya umpamakan ada kesalahan di sini. Misalkan cancel saja. Saya refresh. Oke. Nah, sebagaimana yang terlihat di layar, uncountable reference error. Console is not defined. Nah, dia akan tunjukkan error itu terjadi pada file apa, kemudian baris keberapa. Nah, kita cek belajar.js.html baris ke-6. Nah, bahwa cancel itu tidak terdefinisikan. Nah, di sini ada kesalahan. Nah, ini sekaligus saya memperagakan kalau kita ketemu error di JavaScript, maka cara melihatnya, cara mengeceknya berada di bagian cancel ini. Nah, tinggal kita perbaiki di sini. Oke. Ini muncul kalau pakai Visual Studio Code, kita refresh. Oke, sekarang sudah hilang error atau kesalahannya. Nah, sekarang saya coba buat dengan cara penambahan script inline. Bahkan paragraf dulu, sebuah link. Nah, ini pakai kita mode gini saja. Link ini nggak usah dikasih pagar. Kemudian terjadi saat on klik. Oke. Window alert. Oke. Atau kita pakai langsung saja alert sama ya. Ini kutip ini inline script ya, inline script. Kemudian oke, kita kasih sebuah kalimat klik di sini misalkan. Kita simpan ya, kita coba running. Kita perbesar, refresh. Oke, ada klik di sini sudah muncul. Nah, sekaligus juga saya ingin memperlihatkan tentang output yang ketiga, yaitu menggunakan window alert atau alert. Oke, kita coba klik di sini. Nah, seperti yang pemirsa lihat, sudah muncul kalimat inline script dalam bentuk jendela atau window alert. Seperti itu. Jadi sekarang kita di sini saya kasih komentar, kita memperagakan komentar dalam bentuk HTML, inline script, dan output window alert atau alert. Gitu ya, jadi ada dua, langsung kita praktekkan. Nah, yang ketiga kita akan buat dalam bentuk external file. Nah, kali ini saya coba memanfaatkan sebuah tombol. Oke, agar terlihat terpisah, saya masih menggunakan JavaScript. Paragraph. Oke, button, type button. Oke, nah ini eventnya saya masih pakai on click saja. Nah, karena saya mau buat dari eksternal, di mana nanti skenarionya, eksternal ini punya sebuah fungsi, namanya method eksternal lah begitu ya. Saya kasih nama eksternal saja. Ini sebuah fungsi yang ada di file JavaScript terpisah. Kemudian, oke, di sini. Oke, kita kasih nama jalankan external file misalkan. File JavaScript. Nah, bolehlah panjang. Oke, ini sudah. Nah, berikut kita siapkan dulu file eksternalnya, nanti akan diperagakan bagaimana cara memanggilnya. Kita akan membuat sebuah fungsi dengan nama sesuai yang tadi, function. Ini biar cepat kita simpan dulu. Saya kasih nama
Misalkan my script, oke, JS ku, JavaScript ku, gitu. Titik JS, save. Kemudian oke, kita cek fungsi tadi namanya adalah eksternal. Nah, idealnya pemirsa kita buat JavaScript-nya dulu baru dipanggil. Nah, tapi ini karena untuk belajar saya coba peragakan dari sana agar ceritanya nyambung. Oke, nah di sini juga nanti saya coba selain eksternal, outputnya yang keempat, berarti yang terakhir menggunakan inner HTML. Nah, jadi ada document.write, console log sudah, window alert sudah, yang terakhir yang keempat adalah inner HTML. Oke, kita akan coba buat. Silakan lanjutkan mengoding. Masih dokumen, kita ambil salah satu. Kita panggil, nanti kita tempatkan. Oke, saya pakai by ID saja. By ID-nya, oke, kita kasih nama nanti coba. Nah, ini belum kita buat, nanti kita akan buat di HTML-nya ya. Berikut adalah ID. Oke, kita panggil inner HTML, kemudian kalimatnya, oke, saya buat begini. Kalimat ini berasal dari file eksternal JavaScript. Oke, itu saja. Sudah. Selanjutnya akan kita simpan. Oke, silakan Ctrl S. Nah, sudah hilang, simpan. Nah, apakah ini sudah bisa dijalankan? Nah, kita coba aja refresh di sini di web browser. Sudah muncul. Nah, sekarang saya klik. Tuh, kalau kita cek di console ada error. Apa katanya? External is not defined. Add HTML button on click. Nah, maksudnya adalah fungsi eksternal ini belum terdefinisikan. Loh, tadi kan sudah kita buat di sini. Betul, sudah dibuat, namun kita masih ada hal yang belum dikerjakan, yaitu kita harus memanggil dari file eksternal JavaScript bisa terbaca di HTML. Jadi, kita siapkan file JavaScript-nya seperti ini, kemudian kita panggil di file HTML. Nah, saya biasanya membuat pemanggilan itu di bagian head. Di bawah title saya siapkan, di sini saya buat script, tambahkan source. Nah, source src. Oke. Nah, perlu diperhatikan bahwa karena posisi file JS ku .js dalam satu folder dengan belajar JS.html, maka saya cukup langsung menuliskan JS ku .js. Nah, itu muncul terbaca. Nah, bagaimana kalau misalkan pemirsa membuat file JavaScript tadi dimuat dalam satu folder lagi? Nah, maka tinggal ditambahkan misalkan my folder /js. Begitu. Jadi panggil dulu nama foldernya baru JavaScript-nya. Nah, sekarang saya kebetulan saya buatkan di satu tempat, satu folder saja, maka cukup seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita, oke, ini jangan lupa ditutup. Oke, sudah kita panggil. Nah, kita coba review lagi. JavaScript tadi fungsinya kita output ya. Ini karena percobaan. Output inner HTML pada ID coba. Nah, kita cek. Di HTML-nya kita belum ada membuat satu pun komponen atau elemen dengan ID coba. Nah, sekarang saya coba buat. Di sini saya memanfaatkan div. Ya, saya letakkan di bawah. Coba div. Saya kasih ID. Nah, ini namanya harus sama. Coba. Div ID coba. Oke. Nah, kemudian agar terlihat perbedaan, saya tulis kalimat di sini. Ini kalimat di HTML. Saya simpan. Nah, kemudian ini sudah ada proses pemanggilan. Harapannya adalah ketika script HTML ini dijalankan,
fungsi eksternal akan bekerja, dan nilai atau isian daripada ID coba tadi berubah menjadi ini. Seperti yang terlihat di sini sekarang. Ini refresh. Nah, kita coba jalankan external file JavaScript. Nah, ini kalimat HTML. Ini kalimat di HTML. Dari sini sudah muncul. Lantas kenapa ini belum terlihat? Kalimat ini berasal, inner HTML-nya belum bekerja karena fungsi eksternal ini baru bisa dijalankan kalau tombol jalankan external file JS kita klik. Nah, karena kita pakai metode onClick. Oke, sekarang kita coba. Sekali lagi refresh. Kita coba klik jalankan external file JS. Nah, seperti yang pemirsa lihat, kalimatnya sudah berubah. Artinya apa? Tombol ini bisa bekerja, metode onClick-nya bisa terbaca, jalan dengan baik. Kemudian div dengan ID coba tadi bisa dirubah lewat inner HTML. Nah, demikian beberapa percobaan. Kita review beberapa percobaan kita. Hello World sudah, embedded sudah, inline sudah, eksternal sudah, dokumen.write juga sudah, window alert sudah, inner HTML sudah, dan console log sudah. Demikian pemirsa, sampai jumpa pada seri praktikum berikutnya. Terima kasih.